Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Khairiyah, nomor NPM 0919013641. Saya dari kelas pendidikan Bahasa Inggris Pagi semester 4 Universitas Pekalongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Theory of Educational Policy yang diampu oleh Pak Fajru. Dan di sini saya akan memberikan opini atau ulasan saya tentang aturan pembelajaran tatap muka terbatas di tengah PPKM darurat. Sebelum kita memasuki apa saja sih aturan-aturan PTM terbatas di tengah PPKM darurat, maka izinkan saya untuk mereview terlebih dahulu pendapat saya tentang pemberlakuan PTM terbatas itu sendiri. Sejujurnya, saya 50-50 antara setuju dan tidak setuju dengan pemberlakuan PTM terbatas di tengah PPKM darurat seperti ini. Karena yang pertama, satu, menurut saya pemerintah ini terkesan mencela-menceli seperti itu. Karena sebelum ada tahun ajaran baru ini, setelah ulangan, ujian, dan sebagainya tuh selalu dilambungkan berita-berita bahwa nanti sekolah akan dibuka, siswa akan kembali belajar tatap muka di kelas, seperti itu. Berita-berita baik yang ini yang membuat saya sebagai masyarakat umum, sebagai masyarakat awam senang seperti itu. Kemudian ketika hari libur siswa mau habis, artinya mereka sudah tiba saatnya nanti offline seperti itu, berita-berita yang digaungkan adalah suspek COVID di Indonesia kembali naik, Indonesia berada di zona merah seperti itu. Sekian ratus orang, sekian ribu, puluhan ribu orang setiap harinya meninggal. Ini kan saya sebagai masyarakat awam memandangnya seperti tidak serius, tidak konsisten seperti itu. Pemerintah ini maunya apa sih? Nanti membuat kita seperti kecewa ketika tadi sudah berharap, oh iya sebentar lagi akan masuk sekolah, nanti tidak jadi lagi dengan alasan coronanya kembali tinggi seperti itu. Nah ini saya juga bingung dengan pemerintah, karena yang saya rasakan data berdasarkan fakta di lapangan tempat tinggal saya, alhamdulillah tidak ada kasus coronanya 0% dan kami hidup seperti biasa. Kami yang bekerja tetap bekerja, melakukan aktivitas ya tetap beraktivitas sosial seperti itu. Memang kami menjalankan protokol kesehatan itu secara ketat, alhamdulillah, dan tidak terjadi apa-apa seperti itu. Kemudian masuk ke aturan-aturan PTM terbatas itu sendiri. Yang pertama, PTM terbatas di tengah PPKM ini adalah berdasarkan hasil keputusan 4 menteri, dan ini telah mengedepankan asas kehati-hatian dan serta aspek keselamatan seperti itu. Ini saya setuju, saya tidak mendebat apapun di poin pertama ini, karena memang jika ingin diberlakukannya PTM terbatas itu ya memang seperti itu konsekuensinya. Pemerintah juga harus menjamin bagaimana siswa mampu belajar dengan aman, nyaman, dan tenang seperti itu. Jadi harus mengedepankan prinsip keselamatan dan kehati-hatian yang sangat tinggi. Kemudian aturan yang kedua, PTM terbatas nantinya akan berlangsung secara dinamis. Nah, ini saya juga sangat setuju di sini, karena memang pembelajaran meskipun telah berlangsung secara tatap muka tidak bisa seefisien atau seefektif seperti sedia kala ketika normal sebelum ada pandemi COVID-19. Jadi memang masing-masing sekolah ini harus seadaptif mungkin dengan lingkungannya, dengan yang terjadi di daerahnya, agar adanya PTM terbatas ini tidak justru membuat angka COVID naik ataupun menambah korban baru bagi COVID itu sendiri. Nah, ini menjadi PR sekolah bersama agar terus berkoordinasi dengan pemerintah. Artinya di sini pemerintah juga harus melakukan pendampingan seperti itu. Mari bersama-sama agar siswa tidak mengalami learning loss, tapi juga siswa dijamin keselamatan, keamanan, dan ketenangan dalam belajar di kelas seperti itu. Kemudian aturan nomor 3, ada 6 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bali, dan Banten ini dilarang melakukan PTM terbatas dan harus melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yaitu dengan daring seperti itu. Ini saya juga di sini setuju, saya tidak mempermasalahkan poin 3 ini karena memang 6 provinsi tersebut memiliki mobilitas yang tertinggi daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kemudian provinsi ini termasuk provinsi yang padat penduduk seperti itu, dan segala kegiatannya juga padat, kegiatan aktivitas perekonomian, bisnis, pemerintahan itu juga ada di 6 kota besar ini gitu. Jadi memang sangat tinggi resiko mereka apabila nanti diterapkan PTM terbatas. Meskipun terbatas, namun memang
lebih baik jangan dulu untuk provinsi ini dengan masih menerapkan daring, pilihan mau tidak mau, seperti itu kan. Kemudian kebijakan atau aturan nomor 4 yaitu 6 provinsi di luar 6 provinsi yang disebutkan sebelumnya itu berhak menggelar PTM terbatas dengan syarat yang telah ditentukan. Ini saya tidak setuju di sini karena berarti pemerintah hanya mengizinkan nantinya sekolah mana yang boleh, daerah mana yang boleh menggelar PTM terbatas, seperti itu. Maka jangan hanya mengizinkan. Saran saya, pemerintah harus meng-cross check betul apakah masing-masing sekolah, masing-masing daerah ini fasilitas atau prosedur protokol kesehatannya telah memenuhi, telah sesuai standar, seperti itu. Maka pemerintah melakukan koordinasi, dan apabila terbukti memang belum sesuai atau misal kita katakan wastafelnya kurang, itu harus dipenuhi oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum benar-benar melaksanakan PTM terbatas. Kemudian pemerintah juga harus menyebarkan fasilitas kesehatan lain seperti masker medis, hand sanitizer, dan melakukan pemenuhan teknologi bagi masing-masing sekolah di daerah-daerah agar pembelajaran juga berlangsung secara baik, secara efektif, seperti itu. Kemudian poin nomor 5, orang tua diberikan hak apakah mengizinkan atau tidak terkait putra-putrinya mengikuti PTM terbatas. Ini saya sangat setuju dalam hal ini karena memang lagi-lagi ini adalah hak warga negara. Ini kita kembalikan lagi kepada warga negara, yang di sini dalam hal ini adalah siswa, karena siswa diwakili oleh orang tua atau wali. Jadi mereka yang tidak mengizinkan ya boleh tidak mengikuti PTM terbatas, berarti mereka harus tetap mengikuti daring. Nah, yang mengizinkan monggo diatur oleh pihak sekolahnya, dijadwal, disusun jadwal yang sedetail mungkin agar mengurangi kontak terlalu sering bersama atau di dalam kelas itu jangan diatur terlalu banyak, seperti itu. Itu nanti sepintar-pintarnya pihak sekolah agar mengatur hal tersebut. Karena memang sudah tidak bisa kita lakukan pembelajaran yang seperti sedia kala, seperti normal, full day school itu sudah tidak bisa. Adanya PPKM terbatas ini pun menuntut misal bolehlah 1 minggu itu masing-masing kelas itu dipecah jadi beberapa kelompok belajar, itu boleh seperti itu. Yang penting tidak terlalu banyak siswa, tidak terlalu banyak memakan aktivitas fisik, seperti itu di situ. Nah, bagi yang tidak mengizinkan, monggo silahkan saja, tidak apa-apa. Pihak sekolah tidak boleh memaksakan. Jadi pihak sekolah harus mengirimkan surat izin terlebih dahulu sebelum memberlakukan PTM terbatas di masing-masing sekolahnya. Kemudian aturan nomor 6, ini adalah insan pendidikan harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak, seperti itu. Ini saya sangat antara lain setuju, tapi ada tidak setujunya, seperti itu. Tidak setujunya karena bagaimana bisa kita katakan siswa mematuhi prokes? Oh iya, bisa kita katakan itu untuk siswa yang sudah memasuki taraf dewasa, yaitu pada level SMP dan SMA. Tapi untuk siswa SD dan TK, apa mereka mengerti prokes itu bagaimana? Iya, dari rumah orang tua menatakan siswa, tapi ketika di sekolah orang tua tidak bisa lagi mengontrol siswa. Guru pun tidak bisa. Siswa tidak boleh berpegangan dengan teman, tidak boleh saling dengan guru. Siswa harus selalu rajin cuci tangan, harus senantiasa menjaga maskernya, tidak boleh lepas ketika pembelajaran di kelas. Ini kan hal-hal gerakan-gerakan yang refleks seperti itu kan. Guru pun tidak bisa mengontrol. Bahkan siswa sebagai dirinya sendiri, siswa SD dan siswa TK tidak bisa mengontrol dirinya. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa prokes telah terpatuhi di level pendidikan SD dan TK, seperti itu. Kemudian data yang saya baca ini dari Bogor, ada 3 SMA ketika melakukan uji coba, ada siswa SMA, 3 siswa SMA melakukan uji coba sekolahnya, uji coba PTM terbatas, itu malah menimbulkan suspek baru, mereka terjangkit, mereka positif, seperti itu. Kemudian ada lagi berita dari Okezone, ada 1 siswa SMA di Bali, laki-laki, mengikuti pembelajaran tatap muka di kelas, malah meninggal seperti itu ketika diswab dan dia positif corona. Yang sempat viral saya baca dari Detik News, beberapa guru di Kudus, Jawa Tengah, puluhan guru itu positif virus corona setelah melakukan PTM terbatas. Bahkan dari beberapa itu ada yang meninggal. Nah, ini kan membuktikan bahwa resiko COVID di sekolah, di lingkungan sekolah, belajar di sekolah itu masih tinggi, seperti itu, penyebarannya masih tinggi. Ini hal-hal yang kita bisa menanggulangi, tapi kita tidak bisa mengendalikan ataupun
ini di luar batas kendali kita sebagai manusia seperti itu. Karena COVID ini tidak terlihat kasat mata dan kita pun seperti padahal kita sudah menerapkan prokes seperti itu. Dari mana datangnya virus ini? Nah, ini bagi orang awam tentu akan berpikir seperti itu. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia pun telah melarang pembelajaran tatap muka ini berlangsung apalagi di tengah kebijakan PPKM. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah warga sekolah wajib melakukan vaksinasi. Ini saya juga tidak setuju di sini. Karena data yang saya baca dari Detik News, baru sekitar 29% dari total guru di seluruh Indonesia yang telah divaksin. Artinya ini masih kurang banyak jumlah guru di Indonesia yang belum divaksin. Maka pemerintah harus menyebarluaskan dulu, memeratakan vaksinasi ini berjalan dengan rata dan adil seperti itu, dijangkau sampai ke seluruh pelosok-pelosok di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana agar mereka bisa adil mendapatkan fasilitas vaksinasi ini. Menurut saya juga penyelesaian vaksinasi di Indonesia ini seperti kurang efektif karena masyarakat harus mengantri panjang, mereka harus panas-panasan. Mengapa tidak langsung dari rumah ke rumah? Pak, Bu, ini kami ada vaksinasi dari Dinas Kesehatan seperti ini. Itu kan lebih efektif agar tidak mereka bersentuhan ataupun berkerumun seperti itu. Nah, ini juga harus dijamin tidak hanya guru, namun juga siswa sebagai objek pembelajaran di kelas juga harus divaksin. Harus dipastikan betul pemerintah memastikan semuanya telah mendapatkan vaksinasi. Jangan sampai kemudian vaksinasi tidak menyebar luas dan setelahnya diberlakukan vaksinasi berbayar. Ini sangat menyiksa masyarakat kita bersama ya. Mengingat vaksinasi tersebut memang sangat penting karena vaksinasi sebagai pencegahan COVID, ya menurut saya pemerintah fokus saja dulu lah merampungkan vaksinasi ini. Fokus vaksinasi dirampungkan sampai seluruh guru, seluruh warga sekolah, siswa, kemudian rakyat sipil, masyarakat biasa ini divaksin. Nah, baru juga boleh melaksanakan PTM terbatas itu sendiri. Ini juga harus fokus pada bagaimana PPKM ini mampu efektif menekan penyebaran COVID di Indonesia. Maka pemerintah fokus dulu ke ini. Bagaimana agar PPKM ini tidak diperpanjang, karena isunya yang saya dengar PPKM akan diperpanjang seperti itu. Ini bagaimana nasib rakyat kecil yang kita katakan dagang, misalnya dagang, para pedagang kaki lima seperti itu, mereka sangat tersisa. Sudah kesehariannya mereka berpendapat kecil, masih harus dibatasi juga dengan PPKM terbatas yang menyulitkan mereka seperti itu. Ini pemerintah fokus saja di situ, bagaimana agar masyarakat tidak mengalami ketimpangan seperti itu, dan siswa juga tidak mengalami learning loss. Setelah ini bisa kita fokuskan, bisa kita gemblang, kita kejar untuk pemberlakuan pembelajaran tatap muka seperti itu. Sekian dari saya mohon maaf. Dan perlu diingat juga, saya menyampaikan data ini berdasarkan referensi yang kuat, didukung oleh sumber-sumber yang relevan. Ada Detik News, Okezone, itu sangat bisa dipercaya, bisa kita cross check bareng-bareng. Namun apabila ada kesalahan saya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.